Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasa Ajiza Irawan, anggota kelompok 5, akan menjelaskan tentang hasil analisis PKMK kami, yaitu Perusahaan Pengelola Tahukah Limbah kalian Pabrik. bahwa sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup terbesar di Indonesia? Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat, dan juga relatif murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia bernafsu untuk menghasilkan lebih banyak produk bahan baku plastik. Namun, tanpa disadari, karakter dasar plastik ditambah cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan, ia justru merusak lingkungan hidup. Limbah selalu menjadi masalah utama yang ada di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, limbah tertinggi yang ada adalah limbah plastik. Dilansir dari indonesia.go.id, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya, dan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah-sampah plastik memiliki bahayanya tersendiri, seperti rusaknya rantai makanan yang ada di perairan, terutama lautan, karena tercemar oleh plastik. Dan jika sampah plastik ditimbun, maka akan mencemari tanah dan juga air yang ada di dalam tanah. Selain itu juga, tingginya sampah plastik yang ada menguras biaya yang besar karena puluhan hektar lahan tanah digunakan untuk pembuangan akhir sampah. Dari kasus di atas, kami akhirnya menganalisis salah satu perusahaan pengolah limbah pabrik dan menghasilkan analisis situasi sebagai berikut. Bahan baku plastik berasal dari PT Ramatex, PT Ceres, dan juga PT Rabani. Selain plastik, ada bahan baku lainnya seperti dus, kain, majun, besi, dan lain-lain. Limbah plastik diolah dengan cara didaur ulang menggunakan penggilingan untuk dijadikan peralatan rumah tangga, mainan anak, dan lain-lain. Contohnya dibuat menjadi bola plastik, tupperware, tali rapia, dan lain-lain. Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada persoalan diantaranya mengurangi konsumsi penggunaan plastik. Selain itu juga pada saat tertentu plastik mengalami kenaikan harga beli dikarenakan kurangnya bahan baku yang dapat diolah. Saat pandemi ini, pengelola dari limbah pabrik sangat banyak mengalami kerugian dikarenakan banyaknya pabrik-pabrik yang tidak beroperasi. Dengan begitu tidak ada limbah plastik yang dapat kami olah. Kedua, ada potensi dan peluang usaha yang isinya mengurangi sampah plastik, mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi angka pengangguran, dan juga mendapatkan penghasilan. Ini adalah gambaran umum dan rencana usaha. Yang pertama, gambaran umum. Hasil dari analisis perusahaan pengolahan limbah pabrik ini merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena usaha ini mengelola bahan yang setiap hari digunakan oleh masyarakat. Usaha limbah pabrik ini juga akan lebih cepat berkembang karena mengolah bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, sehingga dapat menghasilkan laba dengan cepat. Yang kedua, ada rencana usaha. Dari pengalaman yang kami dapatkan dari sebuah usaha pengolahan limbah pabrik, kami akhirnya berpikir untuk membuat usaha kami sendiri yang berbahan dasar limbah, tapi limbah yang berasal dari limbah rumah tangga, di mana nantinya kami akan mengumpulkan limbah-limbah seperti bekas sendok plastik, botol bekas, plastik kopi, atau plastik bekas deterjen, dan berbagai macam limbah plastik lainnya dari rumah tangga yang biasanya hanya terbuang sia-sia. Akan kami buat menjadi barang-barang yang berguna dan memiliki harga jual usaha ini kami yakini akan memiliki banyak keuntungan sama halnya seperti usaha pengolahan limbah pabrik. Usaha pengolahan limbah pabrik rumah tangga juga sangat membantu proses pengurangan sampah, ramah lingkungan, dan tentunya usaha ini juga tentunya tidak menggunakan modal. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami menemukan analisis SWOT yang akan terjadi di antaranya strength atau kekuatan. Pertama, bahan mudah didapat, mengurangi sampah plastik, dan juga produk yang kami gunakan ramah lingkungan dan membantu mengurangi tingkat sampah. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Bahan produksinya tergantung dari sisa limbah keluarga. Yang kedua, terkadang plastik terkena pembatasan pemerintah. Yang ketiga, terkadang limbah yang dibutuhkan sulit didapatkan. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang, membuka lapangan pekerjaan,
mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat, mengadakan pameran aneka produk hasil kreasi daur ulang sampah. Yang terakhir ada threats atau ancaman, pesaing serupa dengan harga lebih murah, berlakunya aturan mengurangi sampah plastik, dan yang terakhir, kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada metode pelaksanaan yang akan kami lakukan pada saat melakukan usaha limbah di antaranya. Yang pertama, pengambilan atau pengumpulan limbah rumah tangga. Yang kedua, memilah limbah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, pencucian limbah rumah tangga. Yang keempat, pengeringan limbah rumah tangga. Yang kelima, mengolah limbah menjadi barang baru. Yang keenam, pengemasan barang agar siap dijual. Dan yang terakhir, memasarkan produk kepada masyarakat. Terakhir, terdapat anggaran biaya dan jadwal kerja pelaksanaan usaha limbah pabrik. Yang pertama, ada anggaran biaya operasional, terdiri dari biaya listrik per bulan sejumlah Rp300.000 dan biaya transportasi sebesar Rp300.000. Yang kedua, jadwal kerja dilaksanakan pada hari Sabtu untuk pengambilan barang ke pabrik pada pukul 10 hingga jam 12 siang, lalu istirahat di jam 12 hingga jam 1 siang, selanjutnya pemindahan barang ke gudang pada jam 1 hingga 1.30. Jadwal pegawai bekerja di hari Rabu pukul 11 hingga pukul 18 atau jam 5 sore. Sekian presentasi PKMK dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.